Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Puzzle atau pemecahan masalah, problema catur secara logis. Istilah puzzle semua kita sudah memahaminya dan barangkali memainkannya. Dan mungkin bisa kita sepakati bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan seseorang bermain catur adalah lebih seringnya bermain puzzle. Baiklah kawan-kawan, pengalaman kami dalam bermain puzzle itu melalui 3 pemikiran atau 3 jenis pemikiran yang secara umum adalah langkah logis dan tidak logis. Pertama adalah tetap melakukan skak. Nomor 2, melakukan kombinasi. Baiklah teman-teman, itu adalah pilihan nomor 1. Yang kedua adalah dengan pinning atau memaku buah lawan. Oke teman-teman, kali ini kita langsung saja melihat ada 10 yang kami kumpulkan di tahap ini pada permainan atau game Magnus Carlsen. Yang pertama, kita lihat langkah pertama adalah skak. Kunci dari puzzle adalah skak. Lalu yang kedua, melakukan penggarpuan gajah ke G5 skak. Tentu saja akhir penyelesaiannya adalah skak mat. Kita lanjut teman-teman ke sampel 2, ke game Magnus Carlsen nomor 2, Queen Sacrifice. Kita melihat hitam di sini barusan melangkah, giliran Magnus Carlsen memegang buah putih. Prinsip 1 tadi adalah tetap melakukan skak. Itu hal yang wajib bagi hitam untuk melakukan pertukaran dengan memakan menteri di E6. Langkah penyelesaiannya skak mat. Kita lanjut teman-teman pada game atau puzzle ketiga Magnus Carlsen. Hitam barusan melangkahkan kuda ke C6 mengancam menteri putih. Tahap 1 pemikiran adalah melakukan skak dan sekaligus membawa suatu ancaman berikutnya. Pemikiran 1 adalah skak. Wajib bagi hitam, raja hanya memiliki satu tempat melangkah, sekalipun hitam tidak memakan, tapi menutup, hal ini sama saja. Lazimnya adalah kuda memakan menteri. Dan teman-teman bisa melihat skak kedua adalah penyelesaian dari game tersebut. Lanjut teman-teman, kita masuk kepada Queen Sacrifice keempat. Di sini Magnus Carlsen memegang buah hitam. Pemikiran pertama adalah melakukan skak. Tentu di sini menteri melakukan skak dan saatnya dimakan. Tentu teman-teman bisa melihat skak. Jadi teman-teman senantiasa saja prinsip pemikiran 1 skak. Nomor 2 adalah melakukan forking atau open skak, dan yang ketiga pinning atau pemakuan. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada game 5 pada Queen Sacrifice Magnus Carlsen. Di sini memegang buah hitam dan barusan menteri putih melangkah ke D7 mengancam skak mat dengan memakan benteng di E8. Prinsip 1 adalah melakukan skak menteri kembali dikorbankan. Tentu saja jawaban putih adalah dengan memakan dan dilanjutkan skak. Meskipun belum menggarpu, namun tujuannya adalah tetap melakukan skak dan Magnus Carlsen memperoleh kembali menteri yang dikorbankan. Di sini kita bisa memilih apakah melakukan gajah di E7 atau di D1. Sampai di sini saya pikir teman-teman bisa kita melihat bahwa putih resign. Hitam barusan melangkahkan menterinya ke F2, segera mengancam 2 cara skak mat melalui benteng ke A1 atau langsung saja menteri ke G2. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih. Prinsip awal ada 2 yang dapat melakukan skak terhadap menteri hitam di B7. Menteri ke H6 skak dan penyelesaian akhir adalah skak mat. Baiklah teman-teman, kali ini kita melihat puzzle ke-7 dari posisi atau dari materi yang dapat kita lihat bahwa puzzle bisa juga terjadi tidak mesti pada babak-babak akhir atau end game, tapi justru bisa memungkinkan juga terjadi pada babak awal atau early stage of the game, atau mungkin juga di babak menengah atau middle stage of the game. Magnus Carlsen di sini memegang buah putih, di mana hitam barusan melangkahkan kuda ke D4. Adalah giliran putih melakukan suatu skak. Nah, di sini sebagai contoh tidak langsung melakukan skak, tapi tendensi adalah mengorbankan untuk membuka posisi serangan yang dapat melakukan skak. Pada posisi ini memang menteri atau satu buah belum bisa satu pun melakukan skak. Tentu identik dengan tahap 1 adalah melakukan sesuatu yang akan melakukan skak, harus dilakukan pengorbanan. Nah, di tahap ini adalah kuda melakukan tugasnya. Tahap selanjutnya melakukan skak sekaligus mengancam
gajah di game 4. Gajah memakan menteri, kuda melakukan skak dengan melangkah ke F6. Satu langkah yang wajib dan penyelesaian akhir adalah gajah memakan pion F7 skakmat. Memang belum seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Tahap-tahap kedua seperti menggarpu atau forking, tahap-tahap ketiga seperti pinning atau memaku belum terlihat contoh pada game sacrifice saat ini, dan waktu atau pada kesempatan lain bisa lebih jelas kita akan share bersama. Namun identik dengan tahap kedua tadi, umumnya forking adalah di mana buah-buah terdahulu tadi, apakah kuda sudah melakukan identik dengan forking tersebut. Teman-teman bisa nanti mengulanginya. Yang kami siapkan semua game ini pada notasi PGN, Portable Game Note. 3 yang terakhir, kita barusan memakan pion G2, mengancam benteng, dan tanpa pikir panjang atau hal yang sudah biasa bagi kita adalah melakukan skak, dan bila dimakan mau kuda mau apa, skakmat. Contoh kedua yang terakhir, teman-teman, di mana barusan hitam memakan kuda di H5. Magnus Carlsen dalam hal ini bermain buah putih, di mana kudanya juga dalam posisi terancam dimakan oleh pion dengan G6. Adalah giliran Magnus Carlsen menyelesaikan puzzle-nya dengan pilihan satu adalah melakukan skak. Adalah menteri yang bertanggung jawab pada kesempatan ini. Dan teman-teman bisa melihat skak oleh benteng. Jalan terakhir raja adalah bisa saja ke dan skakmat. Kita bisa melihat kemungkinan selanjutnya tadi bila raja ke H8. Hal yang sama pastilah terjadi. Benteng memakan H7. Ini adalah game yang ke-10 atau contoh yang terakhir pada kesempatan ini teman-teman, di mana Magnus Carlsen memegang buah hitam dan putih barusan melangkahkan gajah melakukan piansetto terhadap menteri. Gajah di G5 tanpa pikir panjang karena sudah kita terbiasa adalah meski tidak melakukan skak tapi akan melakukan skak. Saya pikir teman-teman adalah suatu contoh permainan puzzle daripada Magnus Carlsen yang barusan sama-sama kita lihat. Semoga hal ini bermanfaat. Sampai ketemu pada puzzle-puzzle selanjutnya. Terima kasih.